Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 889-891. Di depan begitu banyak siswa, Liu Minghai jelas-jelas sedang bersama Kevin Ye di bar. Raut wajahnya yang garang seperti tidak pernah menyerah. Dan Kevin Ye masih tersenyum penuh kemenangan, selangkah demi selangkah Liu Mingxi Wanggou masuk ke dalam. Adapun Howard Zhang dan Michael Liu, mereka bersenang-senang menonton. Howard Zhang, khususnya, berdiri di hadapan Michael Liu sambil memegang tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Sudah kubilang Lao Liu, IQ sepupumu benar-benar mengkhawatirkan. Aku tidak melihat hasil yang baik bagi mereka yang menantang saudaraku Ye." Michael Liu mendengus dengan nada meremehkan, duduk dan menunggu untuk melihat bagaimana Liu Minghai ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Di depan puluhan siswa ini, Liu Minghai sangat gembira, mengeluarkan cincin berlian dari tubuhnya, lalu memberikan buku penilaian, berkata, "Kevin Ye, cincin berlianku asli dan serbaguna, dengan sertifikat identifikasi dan faktur. Kamu bisa memberitahuku, bagaimana ini bisa menjadi cincin berlian palsu?" Liu Minghai adalah orang yang bertindak lebih dulu, agresif terhadap Kevin Ye. Kevin Ye, di sisi lain, menyambar cincin berlian dari tangan Liu Minghai, dan kemudian berbalik di depan semua penonton yang penasaran. Para siswa, kita semua adalah siswa sekolah menengah, dan mereka yang telah belajar kimia semuanya tahu apa komposisi berlian. Segera seseorang menjawab, "Ya, saya tahu. Bukankah itu sama dengan karbon?" Liu Minghai menatap Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, bahkan jika kamu dapat meludahkan Golden Lotus, aku tidak percaya bahwa kamu dapat mengatakan kebenaran sebagai salah hari ini." Liu Minghai berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi Kevin Ye melanjutkan. "Meskipun komposisi berlian sama dengan karbon, itu sangat keras, dan itu juga disebut berlian. Dan nilainya tercermin dalam ukurannya. Cincin berlian 5 karat yang utuh, tentu saja, sangat berharga. Tetapi jika itu adalah cincin berlian 5 karat yang terbuat dari berlian yang pecah, itu tidak berharga." Liu Minghai tercengang. Dia tampaknya mengenali maksud Kevin Ye dan mencibir, "Kevin Ye, apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa cincin berlianku terbuat dari berlian yang pecah? Haha, aku pikir kamu mengalami delusi. Bagaimana mungkin cincin berlian yang begitu bagus terbuat dari berlian yang pecah? Itu dapat dilihat oleh mata yang jeli." "Oh, benarkah?" Tampaknya Tuan Liu sangat percaya diri dengan penglihatannya. Kevin Ye mencibir dan bertanya, "Tetapi jika kamu ingin melihat apakah cincin berlian ini dieja pada akhirnya, kamu tidak dapat melihat apa dengan melihat permukaannya." Liu Minghai meremehkan sebuah cara, "Itu omong kosong, cincin berlian tidak melihat permukaan, lalu bagaimana melihatnya?" Kevin Ye terkekeh dan melirik Liu Minghai, sepertinya Nona Liu tidak pandai dalam hal perhiasan. "Kalau begitu, aku akan mengajarimu cara melihat cincin berlian hari ini." Tampaknya merasa ada yang salah, Liu Minghai berkata dengan takut, "Kevin Ye, kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Kevin Ye sama sekali tidak menghiraukan Liu Minghai. Jempol dan jari telunjuk kirinya mencengkeram erat berlian pada cincin berlian itu, sementara jari kelingking tangan kanannya mencengkeram cincin itu. Hanya sedikit. Semua orang terkejut dan melihat bahwa berlian 5 karat itu ditarik turun oleh Kevin Ye. Namun, masih ada hal yang lebih mengerikan. Ketika berlian dan cincin itu terpisah, jari-jari Kevin Ye dengan lembut mengendur, dan berlian 5 karat itu jatuh langsung ke tanah. Dalam sekejap, berlian besar itu mulai hancur segera setelah bertabrakan dan tersebar menjadi berlian-berlian kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Liu Minghai tidak dapat mempercayai matanya. Dan para siswa yang menonton juga terkejut, "Wow, itu benar. Berlian 5 karat ini benar-benar terbuat dari berlian yang pecah. Ya Tuhan, aku tidak percaya Nona Liu dapat melakukan hal seperti itu. Sungguh memalukan. Untung saja mata Ye Sui cerah, atau dia akan menipunya." Untuk sesaat, semua orang menatap Liu Minghai dengan jijik lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Leng-leng yang konyol menatap tanah bor yang rusak, Liu Minghai tampaknya sekarang tidak ingin mengerti apa yang terjadi. Tetapi Liu Minghai, bagaimanapun juga, bukanlah orang bodoh. Dia juga anggota keluarga Liu yang emas. Hanya sesaat tidak bertindak, dia kembali ke pikirannya.
Bukankah mudah untuk menghancurkan berlian dengan kultivasi Kevin Ye? Marah, Liu Minghai menunjuk Kevin Ye dan berkata, itu kamu. Kamu baru saja melakukannya, kan? Kamu pasti sudah melakukan sesuatu. Berlianku jelas-jelas berlian utuh. Bagaimana bisa itu menjadi berlian yang rusak di tanganmu? Pasti kamu yang melakukannya. Menghadapi tuduhan Liu Minghai, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan terkekeh, Tuan Liu, untuk menghadapi kenyataan, tidak memalukan membeli berlian yang rusak untuk melamar, tetapi jika kamu tidak mengubah kesalahanmu, kamu akan kehilangan banyak orang. Liu Minghai dan Kevin Ye tahu persis apa yang terjadi, tetapi di hadapan begitu banyak mata yang mencemooh, Liu Minghai tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Liu Minghai tidak dapat menjelaskan kepada para penonton bahwa Kevin Ye telah menghancurkan cincin berlian itu. Bahkan jika Liu Minghai menjelaskan ini, seseorang harus mempercayainya. Bahkan jika pabrik pengolahan menggunakan pemotongan laser, bagaimana seseorang bisa menghancurkan cincin berlian? Gertak gigi geram, tetapi saat ini Liu Minghai hanya bisa makan koptis dengan bodoh, tidak ada cara untuk mengatakannya. Adapun para penonton, Liu Minghai masih menunjuk Kevin Ye setelah melihat kebenaran tertusuk, dan tiba-tiba rasa suka mereka terhadap Liu Minghai menurun lagi. Beberapa gadis menjadi hitam. Sekali lagi, dia dan Liu Miaohai terjerat satu sama lain. Baiklah, Tuan Liu, saya juga sudah memeriksa apa yang harus diperiksa. Saya lapar sekarang, dan saya akan makan. Anda bisa membersihkan berlian Anda yang rusak di sini sendiri. Oh, ngomong-ngomong, dan mobil Anda. Setelah itu, Kevin Ye pergi, meninggalkan Liu Minghai sendirian di tengah angin. Melihat punggung Kevin Ye, Liu Minghai berpikir getir dalam hatinya, Kevin Ye, Anda orang yang rendah hati, Anda menunggu, Anda memberi saya tuan muda untuk menunggu, Anda mempermalukan saya berkali-kali, akun ini, saya pasti akan memintanya dengan senang hati. Apa yang dipikirkan Liu Minghai seperti itu berada di luar kendali Kevin Ye. Mereka berlima meninggalkan kampus sepanjang jalan, sementara Howard Zhang dan Michael Liu tertawa terbahak-bahak dengan perut di tangan mereka. Terutama memikirkan ekspresi Liu Minghai yang seperti hati babi, hati Michael Liu tidak bisa menahan kegembiraan. Saat ini, hanya Nindi Sue yang bingung, memegang jari Kevin Ye erat-erat dan merasakan detak jantung orang itu. Namun, dia berhati-hati dan ragu-ragu, Kevin Ye, mobil tadi, dan cincin berlian itu. Sebelum Nindi Sue selesai berbicara, Kevin Ye mulai tersenyum, dan berkata, ya, itu semua dilakukan olehku. Siapa yang membuat Liu Minghai begitu tidak tahu terima kasih sehingga dia benar-benar memukul wanitaku? Jika kamu tidak memberinya pelajaran, aku khawatir dia tidak akan pernah berhenti. Atas kata-kata Kevin Ye yang begitu sombong, Nindi Sue tidak hanya tidak marah, tetapi juga menunjukkan sedikit rona merah di wajahnya dan rasa manis di hatinya. Mia Nangong tampak aneh. Dia melihat Kevin Ye di sebelah kiri dan Nindi Sue di sebelah kanan. Dia bergumam di mulut kecilnya. Bab 890. Menghadap ke laut, kota langit. Malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi bertiup, begitu nyaman hingga tidak ingin bergerak. Di tepi kolam di taman belakang kota langit, Kevin Ye bersandar pada pagar pembatas sendirian dan menyebarkan makanan ikan ke dalam kolam. Kolam itu terus menggelindingkan gelembung. Tiba-tiba, seekor koi, lebih dari satu orang tingginya, melompat, membuka mulutnya dan menyambar makanan di tangan Kevin Ye. Tampaknya Kevin Ye telah melihat hal-hal aneh itu. Dia tertawa dan berkata, aku khawatir aku bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan memberi makan ikan dengan pil naga dan harimau. Melihat nakal itu sekali lagi ke dalam kolam koi yang berwarna-warni, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, si kecil yang cantik ini, aku khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi baik jika kamu terus memberi makan seperti ini. Sambil berbicara, Kevin Ye sekali lagi menaburkan segenggam pil naga dan harimau ke dalam kolam. Jika tindakan Kevin Ye jatuh ke mata Markus Ye, saya khawatir Markus Ye akan marah dan memuntahkan darah. Dan Dao, yang telah lama hilang, sebenarnya digunakan oleh Kevin Ye untuk memberi makan ikan. Itu adalah bencana alam. Angin sepoi-sepoi sekali lagi bertiup di pipi Kevin Ye dan meniup sisa-sisa tubuhnya yang hancur di laut. Tiba-tiba, Kevin Ye menghentikan tindakannya di tangannya, menyipitkan mata dan tersenyum, dan bertanya, Lao Jiu, aku kembali. Dalam kegelapan, gaun kulit hitam, terbungkus dalam sosok anggun dari 9 Phoenix Tianjiao tua perlahan maju ke depan. Saat ini, rambut panjang Feng Tianjiao berkibar, tidak dapat menghentikan roh abadi. Tampaknya sejak Feng Tianjiao berlatih Formula Suanu 9 hari, temperamen seluruh orang telah berubah.
Tidak seperti pesona masa lalu, tetapi sedikit lebih banyak orang tidak berani melihat langsung pada roh Xian Yun. Saya khawatir ini juga karena keterampilannya. Berdiri di belakang Kevin Ye, Lao Jiu Feng Tianjiao cukup hormat, Tuan. Alis Kevin Ye tampak sembrono dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, apakah ada situasi baru di Marisa Chu akhir-akhir ini? Bagi Marisa Chu, Kevin Ye juga sedikit khawatir tentang wanita ini. Bagaimanapun, Marisa Chu adalah orangnya Markus Ye dan orang pertama yang dilihatnya setelah dia terbangun. Secara alami, dia akan berbeda. Lao Jiu Feng Tianjiao berkata, kembali ke Tuan, dalam 3 hari, ada 5 gelombang orang yang datang ke villa, 23, dan mereka semakin tinggi dan tinggi setiap saat. Dan malam ini mereka telah mengirim ke tokoh-tokoh kultivasi gajah naga. Kevin Ye terkekeh sebentar dan berkata, haha, alam gajah naga. Itu hantu yang mereka semua pergi ke alam gajah naga. Di keluarga setempat, alam gajah naga dapat menghidupi seluruh keluarga. Perseteruan dan dendam macam apa yang dimiliki Li Ziqiong dan Marisa Chu untuk membunuhnya? Aneh, sungguh aneh guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kevin Ye melambaikan tangan ke Jiu Feng Tianjiao tua dan berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun. Terus lindungi Marisa Chu. Jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga lokal lain di selatan Sungai Yangtze. Saya sangat menantikannya, baik, guru. Setelah menerima instruksi Kevin Ye, Lao Jiu Feng Tianjiao segera melesat pergi dan menghilang dalam kegelapan. Namun, Kevin Ye masih sendirian di depan cahaya bulan yang terang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, Li Ziqiong, dari mana dia bisa mendapatkan energi yang begitu besar hanya dengan membuatnya sendirian? Apakah ada seseorang di belakangnya? Di sisi lain kota Huyang, keluarga Li telah terpanggang. Li Ziqiong yang berambut abu-abu duduk di sofa, seolah sedang memikirkan sesuatu. Seluruh villa kosong, tanpa seorang pun. Di tangannya, sepasang kenari besi terus berputar dan mengeluarkan suara cekikikan, yang tampaknya menghantam jiwa Li Ziqiong dengan setiap benturan. Ketika jam mulai berdentang di tengah malam, wajah Li Ziqiong segera menunjukkan jejak kehilangan. Orang tua yang telah terkenal hampir sepanjang hidupnya di selatan Sungai Yangtze itu tampak jauh lebih tua sekaligus. Dengan napas yang berat, Li Ziqiong meletakkan tangannya di atas kakinya dan mencoba berdiri. Namun, dia mencoba beberapa kali, tetapi dia gagal. Yah, aku gagal. Sepertinya aku gagal lagi kali ini. Li Ziqiong sangat kecewa. Dia merasakan sakit yang teramat sangat di dahinya. Pada saat ini, pintu villa Li tiba-tiba terbuka, dan sesosok pria paruh baya berlari masuk dengan cepat. Ayah, ayah. Pria paruh baya itu memanggil dengan penuh semangat. Namun, Li Ziqiong sudah menduga bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi Li Ziqiong, yang merupakan orang yang langka, tetap berkata dengan tenang, apa yang membuatmu panik? Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pria paruh baya itu datang ke Li Ziqiong dengan tergesa-gesa dan mengambil beberapa napas. Setelah menenangkan diri, pria paruh baya itu berkata, ayah, orang-orang di seberang laut kehilangan kontak lagi. Kali ini, itu adalah Master Gajah Naga, ayah. Ayah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pria paruh baya itu berkata dengan cemas. Li Ziqiong menghela napas, yah, kita meremehkan energi tuan muda ketiga dari keluarga Ye. Tampaknya Marisa Chu bukanlah tuan dari keluarga Ye, tetapi tuan muda ketiga dari keluarga Ye. Sulit. Li Ziqiong sekarang menjadi sakit kepala. Tetapi pria paruh baya itu berkata, ayah, tidak peduli siapa Marisa Chu, kita tidak bisa membiarkannya kembali ke keluarga Ye di Jiangnan. Keluarga Li kita telah berjuang keras selama setengah hidup. Mengapa kita harus menyerahkannya kepada seorang anak laki-laki berbulu? Aku tidak berdamai dengannya. Tidak berdamai. Jika kamu tidak menyukainya, bukan? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di Didu, dari serangkaian tindakan Leonard Ye, dia seharusnya membuat kompromi dengan putra kecilnya di bawah tekanan eksternal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Leonard Ye, si rubah tua, dengan mudah mengakui spesies Lin Hai yang rendah hati dan bersiap untuk memberinya keluarga Ye dari Jiangnan? Ayah, aku sudah mendengar bahwa keluarga Liu, keluarga Bai, dan keluarga Lin semuanya siap untuk melawan keluarga Ye. Keluarga Ye sekarang berada di ambang kehancuran. Ayah, jika tidak, mari kita ganti bendera sebelum keluarga Ye runtuh. Namun, Li Ziqiong berteriak bodoh. Siapa yang lebih baik untuk berurusan dengan keluarga Ye, yang telah membuat musuh di semua sisi, atau keluarga Bai di masa jayanya, tentu saja, adalah keluarga Ye.
Selama keluarga Ye tidak runtuh, semakin lemah dia, semakin menguntungkan bagi kita. Namun, begitu keluarga Ye runtuh, itu akan menjadi cerita lain. Ini. Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, dan tampaknya memutar ulang kata-kata Li Ziqiong dalam benaknya. Li Ziqiong tidak ingin menjelaskan apapun, tetapi melambaikan tangan kepada putranya dan berkata, "Baiklah, kamu kembali untuk beristirahat. Hal berikutnya bukanlah sesuatu yang dapat kamu ikuti." Selain itu, telah diumumkan bahwa semua orang dalam keluarga Li yang berada di Linhai telah ditarik. Jangan lakukan itu pada wanita Marisa Chu. Dia sekarang dilindungi oleh seorang guru. Tidak ada gunanya melakukan itu padanya. Baik, ayah. Meskipun orang setengah baya itu sangat tidak mau, tetapi masih mengangguk tanpa daya, berbalik untuk bersiap pergi. Tetapi pada saat ini, Li Ziqiong menghentikannya, "Kembalilah. Apa lagi yang bisa aku lakukan untukmu, ayah?" Li Ziqiong mengalihkan pandangannya beberapa kali dan kemudian berkata, "Ketika kamu belajar di ibu kota kekaisaran, kamu tampaknya akrab dengan pasukan putih dari keluarga Bai, kan? Cari waktu untuk menghubunginya dan mendekatinya." Pria setengah baya itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan di matanya, dan dengan cepat berkata, "Baik, ayah." Meskipun Li Ziqiong sangat enggan, Li Ziqiong terpaksa menemukan jalan keluar baru. Baru setelah putranya pergi, Li Ziqiong bangkit lagi dan kembali ke ruang kerjanya di ruang tamu. Mengunci pintu ruang belajar, Li Ziqiong dengan hati-hati mendekati tepi rak buku. Ia menekan sebuah buku dengan kuat. Tiba-tiba, pintu seluruh ruang belajar terbuka, dan sebuah lorong terpencil muncul di kaki Li Ziqiong. Ah! Sambil mendesah, Li Ziqiong masuk meskipun ia tidak mau. Bab 891. Ruang belajar Li Ziqiong sebenarnya menyembunyikan sebuah jalan rahasia, yang dapat dikatakan sebagai rahasia besar dalam keluarga Li. Kecuali Li Ziqiong, pemilik rumah, hampir semua orang tidak tahu tentang masalah ini, bahkan kedua putra Li Ziqiong tidak tahu. Lorong gelap itu adalah koridor panjang dengan lampu terang di kedua sisinya. Li Ziqiong berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Setelah berjalan jauh, dia melihat sebuah gerbang antik. Tidak ada apa-apa di depan pintu. Li Ziqiong berdiri di pintu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia membuka pintu dan masuk. Namun, di dalam pintu, ada jenis gua yang berbeda. Lantai bawah tanah yang besar dibangun seperti istana kerajaan. Dinding ruang bawah tanah lebih berkilauan, menyinari mata orang-orang. Namun, tidak ada yang berlebihan di seluruh ruang bawah tanah, hanya beberapa rak buku yang tertata rapi, dan ada aroma samar yang datang dari dalam. Apakah itu Daxiong? Masuklah. Sebelum Li Ziqiong tersadar, seberkas suara tua terdengar dari ruang bawah tanah. Li Ziqiong bergegas maju beberapa langkah, berbelok dua sudut, dan memasuki rumah batu yang terbuka. Udara di rumah batu itu sangat dingin, seolah-olah memasuki gudang es, yang membuat Li Ziqiong menggigil sekujur tubuh. Asap dan debu yang mengepul dengan terbukanya pintu rumah batu itu tidak sanggup lagi untuk naik. Li Ziqiong mendongak dan melihat ranjang es di rumah batu yang kosong itu. Ada seorang lelaki tua dengan rambut perak duduk di ranjang yang dingin itu. Namun yang aneh adalah masih ada seorang wanita berbaring di depan lelaki tua itu. Gaun pengantin wanita itu sangat merah dan riasannya rapi. Wajahnya masih berusia 20-an. Namun, wanita itu sama sekali tidak memiliki napas kehidupan. Itu adalah mayat. Li Ziqiong biasanya menatap wanita itu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap dengan hormat pada lelaki tua yang duduk di ranjang itu. Kemudian Li Ziqiong melangkah maju, berlutut dan bersujud. Li Ziqiong, generasi ke-34 keturunan yang tidak layak dari keluarga Li, telah bertemu dengan Xuanzu. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, lelaki tua itu mengangkat Li Ziqiong. Cukup untuk mengatakan bahwa kamu telah melakukannya berkali-kali. Keluarga Li hari ini adalah kamu dan aku. Jangan lakukan hal-hal konvensional itu atau tidak. Li Ziqiong dipegang oleh punggung tangan lelaki tua itu. Dia tidak lagi bersujud, tetapi berdiri dengan hormat di samping lelaki tua itu. Tidak seorang pun di Jiangnan berpikir bahwa ada Xuanzu yang hidup di dunia ini selain Li Ziqiong. Ini seperti para tetua pintu dalam dari 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Melihat Li Ziqiong, lelaki tua itu berkata dengan penuh kasih sayang, "Beruang besar, anakmu tidak pernah ke sini sejak akhir tahun baru. Sekarang sudah setengah malam. Apakah kamu terburu-buru untuk datang ke sini? Apakah kamu punya masalah?" Kata-kata lelaki tua itu membuat bos Li Ziqiong tersipu dan bahkan malu. Namun, sebagai pemimpin keluarga Li,
Li Ziqiong tetap dengan tegas berkata, saya tidak berani menipu Xuanzu. Saya memang menghadapi beberapa masalah pelik. Saya ingin meminta nasihat Xuanzu. Lelaki tua itu awalnya tertegun, dan kemudian berkata sambil tersenyum, anak muda, setidaknya kamu berusia 70-80 tahun. Saya khawatir hanya beberapa keluarga di ibu kota kaisar yang dapat membuatmu merasa malu. Wawasan Xuanzu seperti obor, dan dia bisa melihat darah di tempat. Li Ziqiong pertama-tama menyanjungnya, lalu berkata, Xuanzu tahu bahwa keluarga Li kita telah bermarkas di Jiangnan selama 5 generasi. Keluarga itu selalu mengandalkan nafas keluarga Ye, ibu kota kaisar, dan keluarga Ye di selatan sungai Yangtze. Sekarang, beberapa perubahan halus telah terjadi di antara 10 keluarga emas teratas di ibu kota, yang telah memengaruhi situasi di selatan sungai Yangtze. Xuanzun tidak tahu harus kemana, jadi dia datang untuk meminta nasihat Xuanzu. Orang tua itu mencibir dan berkata, perubahan halus. Haha, kamu tidak perlu begitu tertutup saat berbicara denganku. Jika itu benar-benar perubahan kecil, bagaimana kamu bisa berkonsultasi denganku? Aku pikir pola 10 keluarga besar di ibu kota kekaisaran tidak dapat dipertahankan lagi. Ini. Li Ziqiong berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak meninggalkan rumah, dia masih menganalisis urusan dunia dengan sangat saksama. Kau tidak perlu terkejut. Sudah menjadi hal yang lumrah jika dunia akan terbagi setelah jangka waktu yang lama. Aku telah melihat banyak hal di usia ini, jadi aku tidak terkejut. Menghadapi lelaki tua yang begitu bijak, Li Ziqiong tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Dia berkata langsung, memang benar apa yang diharapkan Xuanzu tidak buruk. Sekarang keluarga Ye dikepung oleh keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu. Aku khawatir itu adalah perjuangan yang sia-sia. Aku takut jika keluarga Ye runtuh, maka... Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Mahatma, kamu takut akan hal ini. Namun, menurutku, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Ye berakar dalam. Selain itu, hantu tua Ciba bukanlah orang yang baik untuk diajak bergaul. Bahkan dalam menghadapi pengepungan 3 keluarga, paling-paling, itu akan sangat menyakitkan. Jika kamu ingin benar-benar menjatuhkan keluarga Ye, itu tidak mungkin. Jika kamu membunuh 1000 musuh, kamu akan kehilangan 800. Keluarga Bai, keluarga Lin dan keluarga Liu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Xuanzu tidak tahu bahwa jika 6 bulan yang lalu, mungkin hal semacam ini tidak akan terjadi. Namun kali ini berbeda. Kudengar bahwa 3 tetua keluarga Liu, keluarga Bai, dan keluarga Lin semuanya dimakamkan di tangan tuan muda ketiga keluarga Ye. Ini adalah peristiwa besar yang mengguncang fondasi keluarga. Sekarang ketiga keluarga ini berada dalam posisi menghancurkan jaring dengan Ye Jiayu. Aku takut, aku takut. Orang tua itu langsung mendesis dingin, ada masalah ini. Benar sekali. Li Ziqiong bersumpah. Orang tua itu bergumam, tidak heran, tidak heran. Namun saat ini, orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, hahaha, hahaha. Li Ziqiong tidak tahu mengapa dia berkata, mengapa Xuanzu tiba-tiba tertawa. Orang tua itu berkata, aku tertawa, ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan yang bagus. Li Ziqiong memiliki beberapa biksu zanger yang tidak bisa merasakan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti. Tiba-tiba, lelaki tua itu berdiri, berjalan ke Li Ziqiong dan berkata, beruang, ini adalah kesempatan emas. Meskipun keluarga Li telah bermarkas di selatan sungai Yangtze selama 5 generasi, fondasinya tidak berada di selatan sungai Yangtze, tetapi di ibu kota kekaisaran. Aku juga memiliki bagian dalam 10 keluarga teratas di ibu kota kekaisaran. Hanya saja pada akhirnya, mereka dipaksa keluar dari ibu kota kekaisaran oleh orang-orang yang menipu dunia. Dengan perubahan besar di ibu kota kekaisaran, keluarga Ye ingin bergabung dengan keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Liu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Setelah itu, mata lelaki tua itu menatap Li Ziqiong dan berkata, Daxiong, begitu keluarga Ye runtuh, pola ibu kota secara alami akan berubah. Untuk menjaga keseimbangan pola ini, 10 keluarga teratas di ibu kota kekaisaran pasti akan memilih keluarga baru untuk menggantikan keluarga Ye dan menjadi pemimpin keluarga emas di ibu kota. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Li kita untuk bangkit kembali dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Li Ziqiong baru saja ingin bertanya pada dirinya sendiri bagaimana menghadapi situasi Xuanzu saat ini, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat jawaban yang begitu menakjubkan.
Dapat dikatakan bahwa pola dan temperamen Xuanzu-nya jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Dengan wajah yang berpikiran terbuka, Li Ziqiong berkata, menurut makna Xuanzu, bagaimana saya harus menghadapinya sekarang? Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi penuh teka-teki, bagaimana menghadapinya? Sangat sederhana. Sekarang Anda hanya perlu menguasai dua kata dan memanfaatkan situasi. Mengambil keuntungan dari situasi ini. Li Ziqiong tidak bisa berhenti mengunyah dua kata ini, tetapi hatinya seperti sedang kesurupan.